komponen sel darah di mana terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Proliferasi sel menyebabkan peningkatan atau pelipat gandaan jumlah sel dari satu sel hematopoietik pluripotent yang menghasilkan sejumlah sel darah. Sedangkan maturasi merupakan pematangan sel darah, dan diferensiasi menyebabkan beberapa sel darah yang terbentuk memiliki sifat khusus yang berbeda-beda. Kemudian, di mana tempat terjadinya proses hematopoiesis? Dalam pembentukan sel darah atau hematopoiesis dilakukan pada suatu tempat, yaitu di sumsum tulang yang membentuk tulang sumbu tubuh atau kerangka aksial, dan juga pada hati atau spleen yang digunakan sebagai organ pembantu dalam pembentukan sel darah. Pada sumsum tulang terdapat sel induk pluripotensial. Sel induk adalah sumber dari semua sel darah. Sel-sel ini akan memperbarui diri dan berdiferensiasi secara terus-menerus sepanjang hidup. Setelah tahap berdiferensiasi, sel induk mulai bekerja membentuk hanya satu jenis sel darah. Sel ini disebut sebagai progenitor yang akan tetap berada di sumsum tulang. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari bagian-bagian darah. Secara keseluruhan, komponen darah manusia terdiri atas plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit atau keping darah atau platelet. Nah, berikut adalah penjelasan dari setiap komponen dan fungsinya. Yang pertama yaitu sel darah merah. Bagian darah yang berfungsi mengangkut oksigen adalah sel darah merah atau eritrosit, karena di dalamnya terdapat kandungan protein berupa hemoglobin. Selain itu, sel darah merah ini juga merupakan komponen darah yang berfungsi mengangkut kembali karbon dioksida ke paru-paru. Setiap detiknya, tubuh mampu menghasilkan sekitar 2 juta sel darah. Sel darah juga berfungsi untuk membantu perawatan anemia. Anda juga dapat memanfaatkan transfusi sel darah merah jika seseorang kehilangan banyak darah akibat dari kecelakaan, operasi, ataupun melahirkan. Komponen sel darah yang kedua yakni sel darah putih. Komponen darah yang berfungsi melawan penyakit adalah sel darah putih atau leukosit. Ini menjadi bagian dari sistem kekebalan tubuh sehingga berfungsi untuk melawan infeksi dan penyakit lainnya. Jumlah komponen darah ini jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan sel darah merah, yaitu sekitar 1% dari total darah manusia. Sel darah putih pun kembali terbagi menjadi 2 komponen darah utama, yakni neutrofil dan limfosit. Selain itu, sel darah putih juga terdiri dari monosit, eosinofil, dan basofil. Tak seperti sel darah merah, Anda tidak bisa melakukan transfusi darah sel darah putih sebab masa hidup sel ini sangat sebentar sehingga tidak akan dapat digunakan setelah 24 jam. Perlu Anda ketahui pula bahwa jika sel darah putih meningkat atau menurun drastis, ini dapat menjadi sebuah tanda terjadinya penyakit. Komponen darah yang ketiga yakni trombosit. Jenis sel darah yang berfungsi dalam proses pembekuan darah atau koagulasi adalah trombosit atau platelet atau juga bisa disebut sebagai keping darah. Saat seseorang mengalami kecelakaan atau cedera, komponen darah ini akan berkumpul dan menempel pada lapisan darah yang terluka untuk menghentikan terjadinya perdarahan. Platelet juga berfungsi untuk melawan kasus kerusakan sumsum tulang atau leukemia atau transplantasi organ dan kemoterapi. Berbeda dengan sel darah merah, trombosit adalah fragmen sel darah yang lebih kecil. Lalu trombosit juga memiliki masa hidup selama 7-10 hari. Kemudian komponen yang terakhir adalah plasma darah. Plasma darah berasal dari campuran air, gula, lemak, protein, dan juga garam. Fungsi utamanya adalah untuk membawa berbagai jenis sel darah ke seluruh bagian tubuh. Berikut adalah fungsi lainnya dari plasma darah dalam tubuh manusia, seperti yang pertama membantu mengontrol tekanan darah serta volumenya, yang kedua mensuplai protein untuk pembekuan darah dan sistem kekebalan tubuh, yang ketiga membawa mineral seperti sodium dan kalium ke otot untuk menjaga keseimbangan kadar asam, dan yang terakhir adalah menjaga keseimbangan cairan tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembentukan sel-sel darah in utero bayi dan anak. Eritrosit atau sel darah merah dihasilkan pertama kali di dalam kantong kuning saat embrio pada minggu-minggu pertama. Proses pembentukan eritrosit disebut sebagai eritropoiesis. Setelah beberapa bulan kemudian, eritrosit terbentuk di dalam hati, limpa, dan kelenjar sumsum tulang. Setelah dewasa,
membahas tentang proses sirkulasi pada janin. Sirkulasi darah janin dalam rahim tidak sama dengan sirkulasi darah pada bayi dan anak. Dalam rahim, paru-paru tidak berfungsi sebagai alat pernapasan. Pertukaran gas dilakukan oleh plasenta. Pembentukan pembuluh darah dan sel darah dimulai minggu ketiga dan bertujuan untuk menyuplai embrio dengan oksigen dan nutrien dari ibu. Kemudian darah mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilikalis yang terdapat dalam tali pusat. Jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat sekitar 125 mili per menit atau sekitar 500 mili per menit. Melalui vena umbilikalis dan ductus venosus, darah mengalir ke dalam vena cava inferior, bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh masuk ke atrium kanan, di mana aliran darah dari vena cava inferior lewat melalui foramen ovale ke atrium kiri. Kemudian ke ventrikel kiri melalui arcus aorta, darah dialirkan ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas memasuki ventrikel kanan melalui vena cava superior. Kemudian melalui arteri pulmonalis besar meninggalkan ventrikel kanan menuju aorta melewati ductus arteriosus. Darah ini kembali ke plasenta melalui aorta, arteri iliaca interna dan arteri umbilikalis untuk mengadakan pertukaran gas selanjutnya. Foramen ovale dan ductus arteriosus berfungsi sebagai saluran atau jalan pintas yang memungkinkan sebagian besar dari cardiac output yang sudah terkombinasi kembali ke plasenta tanpa melalui paru-paru. Selanjutnya, bagaimana proses sirkulasi pada bayi? Perubahan dan adaptasi sistem kardiovaskuler bayi baru lahir. Perubahan yang paling penting dalam sirkulasi setelah bayi lahir adalah karena penghentian mendadak aliran darah dari plasenta dan dimulainya pernapasan melalui paru, sehingga pengambilan oksigen terjadi di sistem pembuluh darah paru. Perubahan yang terjadi diantaranya yang pertama, penurunan tahanan vaskuler pulmonal, peningkatan tahanan vaskuler sistemik, penutupan foramen ovale, penutupan ductus arteriosus, ductus venosus, vena umbilikalis, dan arteri umbilikalis. Kemudian bagaimana proses sirkulasi darah pada orang dewasa? Pada orang dewasa, jumlah volume darah mengalir di dalam sistem sirkulasi mencapai 5-6 liter atau 4,7-5,7. Darah terus berputar mengalir di dalam sistem sirkulasi sistemik dan paru-paru tanpa henti. Pembuluh darah arteri sendiri terdiri dari dua, yakni aorta dan arteri pulmonalis. Aorta berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung bilik kiri ke seluruh tubuh, sedangkan arteri pulmonalis berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya akan karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Sementara itu, pembuluh darah vena atau balik berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Terdapat dua jenis pembuluh balik, yakni vena pulmonalis yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari paru-paru menuju jantung serambi kiri, dan vena tubuh berfungsi untuk membawa darah dari tubuh bagian atas dan bagian bawah menuju ke jantung. Kemudian, tahukah kamu bagaimana sistem peredaran darah dalam tubuh bekerja? Yakni komponen utamanya adalah jantung dan pembuluh darah. Dua organ utama dalam sistem peredaran darah adalah jantung dan pembuluh darah. Jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sementara pembuluh darah bekerja layaknya pipa yang mengalirkan darah. Sistem peredaran darah berfungsi untuk memberikan nutrisi dan oksigen ke semua sel dalam tubuh. Jantung akan memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian oksigen dan nutrisi ini akan diterima oleh setiap organ tubuh yang membutuhkan. Lalu darah yang penuh karbon dioksida akan kembali ke jantung dan dikirim ke paru-paru untuk dicuci. Setelah bersih, darah akan kembali dikirim ke seluruh tubuh. Kemudian tahukah kamu bahwa pembuluh darah terbagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama darah arteri, vena, dan kapiler. Masing-masing mempunyai tugas tersendiri, seperti pembuluh darah arteri yang bertugas untuk membawa darah yang mengandung oksigen dan dipompa dari jantung ke seluruh tubuh, sementara pembuluh vena memiliki fungsi sebaliknya, yakni membawa darah yang mengandung karbon dioksida untuk dikirim kembali ke jantung. Darah kotor ini